Selamat malam sobat semua. Semoga sobat dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rejeki yang halal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah horor yang dialami salah satu sobat ojol yang tinggal di daerah Bandung. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Pada malam itu kota Bandung terasa sangat sepi. Padahal kondisinya saat itu malam minggu, yang biasanya ramai oleh wisatawan. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan aku sedang menunggu orderan di sekitaran gedung sate. Aku menunggu bersama 3 rekan ojolku. Ada Hendy dan Mirza. Kami sepakat jika jam 12 malam masih sepi, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Sekitar jam 11.30, tiba-tiba terdengar suara yang sangat kencang, seperti tabrakan kendaraan. Benar saja, tak jauh dari lokasi kami berkumpul, kami melihat 2 sepeda motor yang saling adu. Kami berlari ke arah lokasi kecelakaan. Seketika kami panik, karena melihat ceceran cairan merah di mana-mana. Salah satu pengendara tampak tak bergerak, kepalanya penuh cairan merah dan badannya seperti kejang-kejang. Mirza pun segera menghubungi kepolisian dan Hendy menghubungi rumah sakit. Aku tidak berani memindahkan posisi korban, karena khawatir akan memperparah cedera. Akhirnya banyak pengendara yang berhenti untuk melihat kejadian. Situasi pun menjadi kacau, karena banyak yang histeris dan jalanan menjadi macet. Sekitar 10 menit, akhirnya kepolisian datang dan tak lama ambulans pun datang. Kami diajak oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Sekitar jam 2 subuh, akhirnya kami beres diinterogasi oleh kepolisian perihal kejadian tadi malam. Karena aku belum mengantuk, aku memutuskan untuk lanjut mencari orderan di sekitar Jalan Riau. Sedangkan Hendy dan Mirza memutuskan untuk pulang. Baru sekitar 10 menit, aplikasi ojol berbunyi. Ada orderan masuk ke arah Pandu. Pemesannya adalah seorang pria, yang kita sebut saja Adi. Titik jemputnya adalah di sekitar Jalan Diponegoro, tak jauh dari lokasiku saat ini. Aku pun melajukan motorku, menyusuri Jalan Riau yang akhirnya sekitar 5 menit, aku tiba di lokasi. Aku heran karena jalanan tampak sepi, tak ada satupun orang. Ketika aku sedang memeriksa handphoneku, tiba-tiba ada seorang pria menepuk pundakku. Aku kaget setengah mati, karena pria itu tidak ada suara, tiba-tiba saja menepuk pundakku. Aku memastikan bahwa ia adalah penumpangku yang bernama Adi. Ternyata benar saja, dia adalah Adi, penumpang yang telah memesan ojolku ke arah Pandu. Badannya terlihat kurus, memakai jaket kulit. Rambutnya pendek dan terlihat sedikit ikal. Tak ada perasaan aneh dalam diriku selama perjalanan. Sampai akhirnya setelah tiba di sekitar Jalan Cihamplas, aroma tak sedap terhirup olehku, seperti bau amis darah. Dan motorku terasa sangat berat. Aku melihat ke spion, tapi Adi terlihat biasa saja, seperti tak mengalami hal aneh. Aku berusaha membuang jauh-jauh pikiran negatif, namun sangat sulit. Karena semakin lama, bau amis itu semakin menyengat. Sampai akhirnya tiba di Jalan Pandu. Ketika aku mematikan motorku, aku kaget setengah mati. Penumpangku hilang. Aku memeriksa status orderan, namun ternyata tidak ada. Kakiku terasa lemas, badanku seolah-olah melayang. Aku tak menyangka bahwa aku mengalami hal mistis. Aku segera menyalakan motor dan mencari orang sekitar yang mungkin masih ada di jalan. Dan untungnya, tak jauh dari lokasi, ada 2 orang hansip yang sedang bertugas. Aku segera menghampiri mereka, untuk menenangkan diri. Mereka terlihat bingung, karena melihat ekspresiku yang terlihat sangat panik. Namun, setelah aku bercerita, mereka paham dengan kondisiku. Kedua hansip itu hanya menyuruhku untuk rehat sejenak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Esok harinya, berita tentang kecelakaan semalam menghebohkan Bandung. Aku berpikir, mungkin yang aku antar semalam adalah arwah dari korban kecelakaan. Setelah kejadian ini, aku tidak pernah lagi mencari orderan di atas jam 10 malam. Aku takut mengalami hal-hal mistis lagi. Sekian untuk cerita mistis kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang dialami.
Dan semoga korban kecelakaan tersebut mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sobat sudah mendengarkan cerita ini, dan sampai jumpa di cerita mistis lainnya.